Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, karena pemeliharaan-Mu kepada kami hari lepas hari. Engkau selalu ada beserta dengan kami, melindungi kami, menjagai kami, memberkati kehidupan kami, memberikan kami kekuatan secara ajaib, sehingga kami mampu melewati hari-hari dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya berkat pemeliharaan Tuhan, kuasa dan kekuatan dari Tuhan selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Berikan kami hati yang mengerti isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Mazmur 27 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mengepung saudara saat-saat ini? Apa yang kita alami? Kesulitan-kesulitan yang mengepung, yang mengelilingi kehidupan kita, yang mengurung diri kita. Tuhan tahu dan Tuhan melihatnya, saudara. Dan apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi respon kita? Kita tidak perlu takut, saudara. Dalam ayat ini kita melihat sikap iman pemazmur terhadap keadaan yang mengepung hidupnya. Dia katakan tidak takut hatiku. Dan disebutkan dalam ayat ini, aku tetap percaya. Inilah saudara yang seharusnya menjadi ekspresi dan sikap iman kita setiap hari. Menghadapi situasi yang sulit, keadaan yang tidak baik, keadaan yang nampaknya tidak ada harapan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Orang yang memiliki Kristus dalam hidupnya tidak akan takut menghadapi situasi sulit. Dalam Mazmur pasal 23, dinyatakan di dalamnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan besertaku. Iman percaya kita tidak akan goyah dalam masa sulit. Justru di masa-masa sulit, iman kita semakin naik, semakin aktif dan bertambah-tambah. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tapi mengandalkan Tuhan yang maha mampu, maha kuasa, dan maha ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman saudara dan saya dihargai oleh Tuhan. Waktu seorang perempuan yang sakit pendarahan menjamah jubah Tuhan Yesus dengan iman, lalu mengalami kesembuhan, Tuhan Yesus tidak marah kepadanya. Dan Tuhan Yesus tidak mengatakan kepadanya, kamu tidak boleh beriman seperti itu. Tidak, saudara. Demikian pula waktu seorang perwira berkata pada Tuhan Yesus, ucapkan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Tuhan Yesus tidak marah pada ekspresi imannya. Dan Tuhan Yesus tidak berkata, kamu gak boleh beriman seperti itu. Tidak, saudara. Tuhan menghargai iman setiap orang. Dan Tuhan menyatakan dalam Matius 9 ayat 29, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ini kuncinya, saudara. Apa yang menjadi ekspresi iman kita? Apakah kita goyah, bimbang ketika kesulitan terjadi dalam hidup kita? Ataukah kita percaya, Tuhan Engkau mampu menolong saya. Tuhan Engkau sanggup mengerjakan yang ajaib dalam hidupku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghargai setiap sikap dan ekspresi iman kita kepadanya. Tuhan tahu hati kita, Tuhan mengerti pergumulan saudara, dan Tuhan mau menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman kita perlukan di sepanjang hidup di bumi. Di sorga nanti kita tidak perlu iman, karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Di sorga nanti kita akan melihat Tuhan,
Apa yang sudah kita lihat itu bukan iman lagi, saudara. Karena sudah kelihatan. Tapi iman itu kita perlukan di bumi ini. Sepanjang hari-hari kita, selama berada di dunia ini, kita harus memakai iman. Jangan sampai kita kehilangan iman, saudara. Ada satu hal penting yang perlu kita pahami, bahwa Tuhan memperhatikan hal-hal yang lahiriah dalam hidup kita. Tuhan tidak hanya memperhatikan yang rohani. Tuhan tidak hanya menyediakan kehidupan yang kekal buat kita, tapi Dia memelihara hidup kita di bumi. Dia memperhatikan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Ketika 5.000 orang lebih mengikuti Tuhan Yesus dalam suatu perjalanan, Tuhan Yesus mengerti kebutuhan mereka, dan Tuhan menyediakan makanan bagi mereka. Seandainya Tuhan tidak memperhatikan hal yang lahiriah, maka Tuhan tidak akan melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan itu. Tuhan tidak akan care dengan mereka. Tapi nyatanya, saudara, Tuhan peduli terhadap kebutuhan lahiriah manusia. Dia tahu apa yang kita perlukan, dan Dia mencukupi semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi saat ini, mungkin saudara mengalami kekhawatiran. Ada ketakutan yang bisa melanda hati kita. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kekhawatiran dan ketakutan itu datang di dalam pikiran kita, mari kita bawa itu kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku khawatir, aku takut. Aku serahkan ketakutanku dan kekhawatiranku kepadamu. Karuniakanlah kepadaku iman untuk percaya sungguh kepada Tuhan. Saudara dapat berdoa demikian, dan belajarlah untuk percaya kepada Tuhan di tengah situasi krisis, situasi sulit yang saudara alami. Adanya tantangan, adanya ancaman, sakit penyakit, kekurangan secara ekonomi. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa sebenarnya saudara makna dari ayat ini? Ayat ini berbicara kepada kita bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dan sekalipun tidak ada bukti di mana kita bisa melihat yang kita harapkan, tetaplah beriman, saudara. Tetap beriman. Jangan goyah. Jangan bimbang. Jangan khawatir. Jangan takut, saudara. Percaya. Beriman kepada Tuhan. Dalam Markus 11 ayat 23, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Tuhan mengajar kita untuk percaya. Hidup harus dijalani dengan iman, bukan dengan keraguan dan kebimbangan. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Jangan memandang yang selevel dengan mata saudara. Pandanglah ke atas. Pandanglah kepada Yesus Kristus. Pandanglah kepada sorga. Dan alami kuasa dan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Ketika para murid sedang dalam perahu, dan perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal, mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa? Perhatikan saudara, Tuhan Yesus memperhatikan kehidupan mereka. Tuhan Yesus menenangkan angin badai. Lalu Dia berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi yang sulit, di tengah badai yang menggoncang hidup saudara, Tuhan mau bertanya kepada kita, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mari kita responi pertanyaan Tuhan dengan melangkah dalam iman.
Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya. Aku mau melangkah dalam iman. Aku mau jalani hidupku dengan iman kepada Tuhan. Tuhan ada bersama dengan aku. Aku sanggup melakukan segala perkara. Aku percaya Engkau akan mencukupkan segala keperluanku. Engkau akan memberikan aku damai sejahtera dan sukacita. Dan Engkau memberikan aku kekuatan untuk mengatasi semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari-hari ini, di mana berita-berita dan situasi dunia menyodorkan kepada kita kekhawatiran dan ketakutan, krisis dan kesulitan, mari kita hadapi itu semua dengan iman kepada Tuhan. Ketika hari-hari ini situasi hidup saudara semakin sulit, percaya kepada Tuhan. Aktifkan iman saudara. Ucapkanlah perkataan-perkataan iman. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Bersyukurlah selalu. Hadapi semua dengan hati yang bersyukur. Terima semua yang terjadi. Dan beriman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan punya rencana buat saudara, dan rencananya pasti Dia genapi. Kembali kepada ayat hari ini saudara, Mazmur 27 ayat yang ketiga. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut, tapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Di tengah situasi yang sulit, di tengah badai kehidupan, tetaplah beriman, tetaplah percaya kepada Tuhan. Melangkahlah dalam pimpinan Roh Kudus. Terus mengasihi Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan Tuhan, tetapi setialah selalu dalam iman kepadanya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami kembali untuk percaya kepada Tuhan. Dalam situasi yang sulit, badai kehidupan yang menerpa, kami mau percaya selalu kepada Tuhan. Kami yakin kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengasihi kami, dan Engkau peduli. Engkau mencukupi dan memelihara kami. Engkau tidak membiarkan kami dalam kekurangan. Engkau melimpahi kami dengan kebaikan demi kebaikan. Kami imani ya Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Engkau memagari kami dengan kasih setia-Mu. Engkau menyembuhkan kami, dan Engkau memulihkan keadaan kami. Engkau menopang hidup kami. Engkau memberikan kami kekuatan, sehingga kami mampu terus berjalan dan melangkah di setiap hari dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Tolong kami, kuatkan selalu iman kami. Kami mau serahkan semua kekhawatiran kami dan ketakutan kami kepadamu. Penuhilah hati kami dengan iman, pengharapan, dan kasih. Penuhi hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari sorga. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami punya Allah yang maha kuasa, yang peduli, yang maha baik. Pimpin kami di sepanjang hari ini Tuhan, agar setiap apapun yang kami kerjakan, semuanya itu kami kerjakan dalam iman dan pengharapan. Kasih karunia-Mu memampukan kami. Kasih karunia-Mu menolong kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.